wabarakatuh. Masih kurang kompak, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi sahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak yang dirahmati, disayang oleh Allah SWT, yang pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas karunia nikmat yang tak terhitung yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, sehat, dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita diberi kemudahan untuk melakukan amaliyah itikaf dan ta'ibul ilmi pada sore hari ini. Pantaslah kita syukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga teriring dan tercurah kepada uswah panutan teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bersolawat atas beliau, agar kiranya kelak di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya sekaligus mendapat syafaatnya. Pada kajian sore hari ini, marilah kita awalin dengan melafadzkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya bacakan susunan acara pada kajian sore hari ini. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia. Tapi sebelumnya pembacaan ayat suci Al-Quran, kajian sore yang akan diisi oleh Ustadz Mahmudin SPDI dengan tema memahami perbedaan dalam masalah fikih. Terus nanti ada sedikit tanya jawab dan penutup. Setelah itu zikir dan persiapan berbuka. Untuk menginjak acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Oban Sofyan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan suci Al-Quran sudah dilakukan. Semoga yang membaca serta yang mendengarkannya senantiasa mendapat pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Menginjak acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan Bapak Indranas Putra. Kepada Bapak Indranas Putra kami persilakan untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji hanyalah milik Allah Rabb Subhanahu. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di hari yang keberapa? 21, 22? Ada yang 22 juga, ada yang 21 juga. Ini 21 gitu. Iya, kita masih tetap bersemangat, masih tetap selalu bersyukur dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama orang-orang soleh, orang-orang pilihan di rumahnya. Biasa teman saya itu ada beberapa yang bukanya di Istiqlal. Alhamdulillah sekarang bisa di sini juga bertemu dengan beberapa orang-orang dari Indonesia katanya. Terus alhamdulillah dia sampai bisa hadir di sini bersama-sama untuk kita itu itikaf bersama. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap satu langkah itu Allah berikan ampunan dosa dan Allah mendapatkan kebaikan keberkahan untuk kita semua. Salawat besar salam tak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang selalu istiqomah, dan mudah-mudahan kita meneruskan estafet perjalanan dan mudah-mudahan kita mendapatkan selalu selawat dan salam dari baginda, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita semua. 2 hari ini kita bersama untuk sama-sama kita cari ilmu, kita sama-sama bersemangat, kita bertadarus, membaca Quran, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bil sabr. Dan mudah-mudahan yang pertama kali mohon maaf jika selama Ramadan banyak kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Saya mewakili dari teman-teman panitia memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini agenda acara itikaf kita bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan nanti selesainya mudah-mudahan mendapatkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua.
Yang kedua, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para peserta yang sudah bisa hadir, meninggalkan sanak keluarga, family, istri, yang punya anak, yang punya baby, ditinggalkan untuk sama-sama bertaqarrub ilallah, lebih mendekat diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah kebaikan dan akan diikuti oleh next generation kita, anak-anak kita. Bagi yang belum menikah, mudah-mudahan nanti mendapatkan istri yang solehah, yang sesuai dengan harapan hati, dan mudah-mudahan menjadi yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dan juga kepada teman-teman panitia semua yang sama-sama berjibaku dari awal kemarin Ramadan, tak terasa sekarang sudah memasuki di hari ke-21, dan beberapa hari kemudian nanti kita akan libur. Dan setelah libur kemana? Pulang kampung. yang pulang kampung hati-hati, semoga bisa berkumpul dengan para sanak keluarga di sana, non jauh di sana, ibu, bapak, bagi yang punya, yang belum, mudah-mudahan yang masih di dalam, yang sudah pergi meninggal kita, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dan mudah-mudahan dia dikumpulkan orang-orang soleh. Ila hada dan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, kemarin kita juga sama-sama sudah membuat acara gerakan cinta Quran. Kenapa gerakan cinta Quran? Karena bulan Ramadan ini menjadi, tadi kalau dengar tausiahnya yang siang, kenapa bulan Ramadan ini? Karena ada Al-Quran di dalamnya. Bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, maka menjadi mulialah bulan. Terus Nabi kita Muhammad SAW, kenapa mulia? Karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita mencintai Al-Quran. Dan kami dari teman-teman DKM membuat program gerakan cinta Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya sedikit umumkan pemenang-pemenang kemarin gerakan cinta Quran, dan itu langsung spontan. Biasanya kita ditulis satu-satu, wah biasanya tuh tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini langsung spontan, langsung ditanya berapa juz, bahkan berapa kali hatam. Yang pertama alhamdulillah Pak Irawan dari MPP, beliau itu 16 juz, dan Bang Doni dia sudah juz ke-7. Terus di Jumat keduanya alhamdulillah Pak Radi dengan 1 kali hatam, dan Bapak Arukin di 26 juz. Dan yang kemarin Jumat ketiga alhamdulillah Pak Rohman Gofur Ali, dan juga Pak Haji Mukhtar Effendi, dia juga MPP. Nah, kenapa kita, yang belum ditanya, kenapa sih kita membuat program gerakan cinta Quran? Yang pertama, ini Quran kita harus syiarkan, kita harus semangati. Dengan adanya kita, kalau misalnya kita ulang tahun saja, kita milad aja, yuk dirayain gitu. Masa kita yang Quran ini yang pedoman hidup kita, pedoman dunia dan akhirat, masa kita nggak rayakan yang sebenarnya? Dan kita kasihkan, berikan semangat, dan mudah-mudahan dari orang-orang yang semangat dengan membaca Quran akan tersiarkan, tersampaikan virus-virus kebaikannya. Dan mudah-mudahan dengan itu kita fastabiqul khairoh, menjadi pejuang Quran, menjadi sahabat Quran, dan mudah-mudahan nanti kelak anak cucu kita akan menjadi para pejuang Quran. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi nawaitu kita, niat kita, kebaikan-kebaikan yang sudah lakukan, Allah berikan kemudahan dan keberkahannya. Dan semua kita bacakan surat Al-Fatihah lagi untuk teman-teman kita, sanak famili kita yang sedang sakit.
Ada ibunda dari Bapak Ketua DKM kita, Ibunda Pak Adi Rianto yang sedang sakit dirawat. Ada anaknya Bapak Rudari, ada anaknya Bapak Wiwin, namun tetap mereka hadir di sini mau memberikan sumbangsinya untuk acara itikaf ini, dan mudah-mudahan orang-orang terdekat, orang yang disayangi, dan mudah-mudahan sanak famili kita yang sudah sedang sakit Allah cabut penyakitnya dan Allah berikan kesehatan untuk yang sedang sakit. Kita baca surat Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesehatan, dan diberi kumpulkan bersama keluarganya. Ilaha dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat, fokus, mudah-mudahan bisa mengambil ibroh. Saya memakai outfit seperti ini, nanti malam ustadznya Ustadz Dai Pantura kayak gini. Saya ini dikasih sama beliau. Nah, jadi saya pakai, saya gunakan. Mudah-mudahan bisa menambah warna sendiri dari Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semangat. Kita sama-sama takbir bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, mungkin itu saja. Alhamdulillah Ustadz Mahmudin sudah ada hadir di masjid ini, dan mudah-mudahan kita bisa fokus mendengarkan apa yang menjadi materi pada hari ini. Ilaha dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada agenda Hendras Putra yang telah menyampaikan dengan semangatnya sebagai ketua panitia untuk Ramadan tahun ini. Untuk acara selanjutnya adalah kajian itikaf pada sore hari ini yang akan diisi oleh Ustadz Mahmudin SPDI, STHI MA Al-Hafiz, dengan tema memahami perbedaan dalam masalah fikih. Kepada Ustadz Mahmudin SPDI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa huwa alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal mu'takifun, jamaah itikaf Masjid Al-Haqqul Mubin AHM Plan 2 yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya lagi keliling HM hari ini. Tadi zuhur di DMD. Ya, sore ini di sini, nanti malam di Plan 4. Siapa? Habis enggak, Plan 4 itu kajian itikaf sampai jam 10. Setelah itu saya ngisi qiyamul lail di Bintara nanti.
Ya bolak-balik. Lanjut nanti sampai kalau pulang ke rumah kayaknya ba'da kuliah subuh gitu ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kondisi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ibadah saum Ramadan yang ke berapa tadi? 22. 23. Alhamdulillah tahun ini semuanya ganjil ya. Nah, semuanya ganjil hikmahnya. Hikmahnya perbedaan gitu. Nah, nanti kita salah satu singgung juga perbedaan puasa ini, penentuan awal puasa gitu. Dalam masalah fikih itu sudah selesai sebenarnya. Kata Imam Qatadah begini, man lam ya'rifil khilaf. Nah, Imam Qatadah itu salah seorang tabi'in. Dia mengatakan, man lam ya'rifil khilaf lam yasumma bi anfihi raihatal fiqh. Jadi kata beliau, siapa yang tidak tahu adanya perbedaan dalam fikih, maka berarti dia belum mencium wanginya fikih dengan hidungnya. Jadi ini orang ketinggalan zaman kalau dalam fikih tidak bisa menerima perbedaan. Jadi jangan sampai kita saat melihat orang yang berbeda kita, lalu kita memvonis mengikuti hawa nafsu itu. Itu kan banyak yang terjadi begitu. Pokoknya apa yang menjadi pegangan kita, jadi amaliah kita, lalu orang beda dengan kita, itu dianggapnya itu orang menyalahi hawa nafsu. Nah kalau ada orang bersikap gini, ini ilmunya cetek, jongkok. Ilmunya nggak ada, nggak punya ilmu. Kalau kemudian dia menganggap setiap yang berbeda dengan dirinya keluar dari jalur, mengikuti hawa nafsu. Kenapa saya katakan cetek? Jangan-jangan dia yang belum punya ilmunya, gitu. Belum tahu ilmunya. Tapi sayang belum tahu ilmunya sudah mengatakan orang lain salah. Gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang fikih. Maka pertama kita pahami dulu fikih secara bahasa saja sebenarnya kita sudah paham gitu. Dalam fikih itu pasti ada perbedaan gitu. Kan fikih itu secara bahasa artinya pemahaman. Namanya pemahaman orang beda. Jadi kalau kita suruh mendeskripsikan ini apa ya gitu. Itu akan beda-beda cara memahaminya. Gitu. Nah, itu fikih bahasanya. Salah satunya dalam Al-Qur'an kalimat fikih ini ada dalam Surat Hud ayat 91 berkisah tentang Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Ya, jadi kata kaumnya Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti ma nafqah. Ya, ma nafqah. Ini dalam ilmu tajwid nafqahu bacanya panjang apa pendek? Ngetes tajwidnya dulu. Jadi antum kalau baca ayat ini, nafqahu itu panjang apa pendek? Halo? Jangan. Panjang pendek? Hah? Tuh. Hilap lagi kan? Tuh bacaan Quran aja hilap tuh. Ya, nafqahu panjang pendek? Pendek ya. Kenapa pendek? Karena gak ada itunya Ustaz. Karena gak ada wawu kecilnya atau domah terbalik. Nah itu paling gampang udah. Kalau nggak tahu asalnya gitu ya. Udah paling gampang gitu. Di mushaf itu beda. Kalau mushaf Indonesia domahnya terbalik. Kalau misalnya hu dibaca panjang. Kalau di mushaf Timur Tengah nggak ada domah terbalik, nggak ada. Domahnya tetap sama. Cuman dikasih wawu kecil. Itu bedanya mushaf Timur Tengah dengan mushaf Indonesia. Mushaf Nusantara gitu ya.
Ya, jadi kalau antum pakai mushaf Indonesia, maka antum akan menemukan kalau hu-nya dibaca panjang itu domanya dibalik. Gitu. Tapi kalau pakai mushaf Timur Tengah itu ada waw kecil, domanya tetap begitu tapi domanya ada waw kecilnya setelah huruf h-nya itu. Nah di sini nggak ada, domanya nggak terbalik, nggak ada waw kecil, berarti pendek gitu. Kok nggak Ustaz? Katanya setiap hu atau hi itu dibaca panjang kalau tidak berhadapan dengan huruf mati atau didahului huruf mati. Iya betul. Iya. Satu lagi yang harus kita paham, hu dan hi-nya harus hu dan hi domir gitu. Kata ganti gitu ya. Nah sementara di nafkoho ini bukan hu domir. Dia memang asal huruf kalimat itu. Jadi dari kalimat fikih tadi. Jadi bukan hu domir di situ. Makanya tidak dibaca panjang. Tidak dibaca panjang gitu. Sama dengan ayat di surat Al-Alaq. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Yantahi. Panjang pendek. Yantahi. Panjang pendek. Surat Al-Alaq. Pendek kan? Kenapa? Kok kan itu hi Ustaz? Iya betul itu hi tapi bukan hi domir. Dia itu memang bagian dari kalimat. Dari kalimat yantahi asalnya ada ya-nya panjang, yantahi. Cuma karena didahului dimasuki huruf lam maka jadi jazm. Nah, bentuk jazmnya fi'il mudhari model begini, maka huruf terakhirnya dibuang dari yantahi jadi yantahi gitu. Makanya tidak dibaca panjang begitu. Ya. Ya, jadi sengaja kita bicara khilaf dulu dalam bacaan Quran gitu. Ya, jadi ini nafkoh, pemahaman, ya nggak ngerti banyak. Kami nggak banyak mengerti pemahaman, pengertian itu fikih secara bahasa. Juga dalam hadis begitu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dipahamkan tentang agama, ciri orang yang mendapatkan kebaikan. Dipahamkan fikih, ya dipikihkan, dipahamkan orang tentang agama. Nah, sementara secara istilah lebih-lebih lagi kita akan lebih dari istilah saja sudah bisa memahami bahwasanya dalam fikih itu ada perbedaan. Al ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah al maktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Jadi fikih adalah pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil terperinci. Makanya ada beda syariat dengan fikih itu beda. Syariat itu lebih umum. Salat yaitu syariat. Nah, teknisnya nanti akan masuk dalam pembahasan fikih. Salat, tapi dalam teknisnya nanti akan dalam bahasan fikih. Ditambah lagi cara untuk mengetahuinya itu dengan apa? Dengan metode ijtihad. Nah, lagi-lagi lebih paham lagi. Oh, berarti kalau sudah ijtihad pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Nah, jadi ini definisi fikih secara bahasa dan secara istilah. Mudah-mudahan dari makanya kata para ulama kalau yang sudah paham tentang takrif, sudah paham tentang definisinya, maka setengahnya tentang satu hal itu dia sudah paham. Tapi kalau definisinya sudah salah, ya, maka itu akan mengacaukan ke depannya. Nah, dari saya sampaikan definisi ini biar kita paham dan siap bahwasanya begitulah fikih. Sesungguhnya dalam fikih kita akan menemukan banyak perbedaan. Dan kita tahu sumber fikih itu Quran, Sunnah, apalagi ijma, qiyas. Saya katakan lagi, kalau ada orang bilang, misalnya orang melakukan sesuatu amal, kemudian ditanya dalilnya apa? Dalilnya apa? Kalau nggak ada dalilnya nggak bisa.
Memang dalilnya apa? Dia bilang dalilnya Quran dan Sunnah. Pokoknya kalau nggak ada di Quran dan Sunnah, nggak bisa. Nah ini juga pemahaman yang kurang tepat. Karena dalil itu bukan Quran dan Sunnah saja. Ya, jadi harus dipahami dalil itu bukan hanya Quran dan Sunnah. Nanti kalau kita zakat fitrah, pakai apa zakat fitrahnya? Beras. Emang Nabi makan beras? Hah? Cari sampai besok hari kiamat gak akan ketemu tuh dalil zakat fitrah pakai beras. Cari gak ada. Lalu dari mana dalilnya? Kias. Di Quran gak ada, di hadis gak ada. Zakat fitrah pakai beras, teksnya gak ada. Tapi kenapa kemudian muncul beras dengan zakat fitrah di Indonesia? Kias makanan pokok. Dan betapa banyak dalam amalia keseharian kita itu yang diambil dari kias dalilnya. Bukan hanya zakat fitrah, banyak banget. Ya. Jadi pahami, para ulama mensepakati ya 4 dalil yang disepakati, yang lainnya khilaf. Pertama Quran, kemudian Sunnah, ketiga ijma. Ya, ijma ini bukan hanya ijma sahabat, tapi memang ijma sahabat lebih utama. Tapi ijma juga masuk di dalamnya ijma kesepakatan ulama pada masanya, pada setiap masanya. Ketika para ulama di masa itu sepakat ini hukumnya begini, maka itu menjadi ijma. Tapi memang yang lebih utama adalah ijma'nya para sahabat. Seperti itu. Tapi bukan berarti selain sahabat tidak bisa, tidak dipakai seperti itu. Nah, jadi ijma dan yang keempat kias. Ini yang sepakat para ulama. 4 mazhab sepakat ini. Paling tidak gambaran kita 4 mazhab. Ya, jadi Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat 4 dalil dalam fikih, yaitu Quran, Sunnah, ijma, kias. Yang lain beda-beda. Seperti Imam Malik, apa tambahan dalilnya? Amalu ahlil Madinah, amalnya penduduk Madinah. Karena apa? Nabi tinggal di Madinah dan orang Madinah pasti melakukan amal yang dilakukan Nabi. Tapi itu dibantah oleh Imam Syafi'i, oleh mazhab Syafi'i. Enggak. Maka mazhab Syafi'i tidak memasukkan amal penduduk Madinah sebagai dalil. Nanti ada yang al-maslahatul mursalah, ada al-ihtisan, al-istishab, dan macam-macam, banyak banget gitu dalil itu. Ya, tapi yang kita disepakati ada 4. Quran, Sunnah, ijma, dan qiyas. Seperti itu. Sampai di sini masih mudeng? Alhamdulillah. Takutnya ada Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Apalagi lagi puasa gitu ya. Padahal harusnya orang puasa makin cerdas gitu ya. Tapi sedang jadi dalil gitu. Nah, kita langsung masuk pada tentang macam-macam ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu ada 2 macam secara garis besar. Pertama namanya ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf yang sifatnya bermacam-macam. Dan ini bukan hanya ada dalam fikih, tapi juga dalam hal yang lain. Di antaranya apa? Dalam membaca Quran. Itu ikhtilaf tanawu gitu. Maka kita mengenal ada qiraah sab'ah, ada qiraatul asyr, ada qiraah yang 7, ada qiraah yang 10 dengan 1000 torik lebih gitu. Jadi qiraahnya ada 7 sampai 10 yang diakui. Setelah yang lain itu tidak mutawatir. Paling masyhur lagi 7. Kemudian toleransi ada 10. Setelah itu tidak diakui. Nah, toriknya tuh lebih banyak lagi, sampai ribuan toriknya. Jalurnya banyak, seperti Imam Hafiz 2 jalur, Syatibi, Thoyibah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini saja Quran yang termasuk hal prinsip, ya, itu saja ada khilaf di dalamnya, ada ikhtilaf.
Ada ikhtilaf di dalamnya. Ya, kita tahu bacaan yang beda-beda. Kalau qiraah Imam Hafiz yang kita pelajari Imam Hafiz Asim itu. Imam Hafiz Asim. Nah, nanti kita kalau belajar qiraah yang lain beda lagi. Ya, qiraahnya siapa misalnya? Khalaf an Hamzah. Wah, beda. Ada banyak imalah di situ. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu. Ya. Mau bilang sesat itu. Iya, sesat tuh bacaan gitu. Beda dengan saya sesat. Itu qiraah masyhur sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pernah terjadi perbedaan, keributan kecil antara Umar bin Khattab dengan seorang sahabat Hisham. Ketika Umar mendengar bacaan Hisham berbeda dengan bacaan Umar, kamu dapat dari mana? Dari Rasul. Oh, saya dari Rasul, kok nggak begini gitu. Maka kemudian dibawalah ke Rasul. Lalu, ada apa Umar? Begitu-begitu ya Rasul. Dah, sekarang kamu baca. Benar bacaan kamu Hisham baca benar gitu. Seperti itu. Rasul mengajarkannya beda, padahal ayatnya sama, suratnya sama, ayatnya sama, tapi cara mengajarkannya beda. Nah, itu ikhtilaf tanawu. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah, ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin. Terus ada lagi apa? Masih surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu qiraah yang kita baca. Tapi qiraah yang lain Ihdinas siratal mustaqim. Yang satu dengan shad, yang satu dengan sin. Ada satu lagi dengan zai. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, 3 huruf tuh. Seperti itu. Jadi banyak lah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, itu qiraahnya kita. Tapi qiraahnya Waras Qalun dari Nafi enggak begitu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Ya, karena orang Arab, saya pernah sampaikan di sini, ya, mudah-mudahan masih ingat dan mungkin para ustadz yang lain sudah menyampaikan. Karena orang Arab nggak semuanya bisa mengucapkan 2 huruf hamzah berbarengan harokatnya fathah, aa gitu ya. Maka akhirnya ditashil. Nah, di qiraah Imam Hafiz ada Jamiyu wa Arabi. Nah, itu tashil. Itu asalnya apa? Jamiyun, tapi di tasil. Jadi Jamiyu wa Arabi. Kan begitu. Nah, jadi orang itu asalnya orang Arab nggak bisa mengucapkan 2 huruf hamzah berbarengan dengan harokat fathah, maka disatukan. Dan saya bilang orang Sunda jago banget ya. Dari anak kecil sampai dewasa semua hebatan orang Sunda. Mana? Gitu. Seperti itu. Jadi orang Arab kalah sama orang Sunda, luar biasa gitu. Seperti itu. Dan qiraah yang lain banyak contohnya ya. Kemudian juga perbedaan dalam tafsir Quran ya. Dalam tafsir Quran ya, contoh ini wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, itu qiraahnya ada yang dibaca dengan, jika dibaca fathah ya ada yang dibaca dengan fathah. Wa atimul hajja wal umrota. Wal umrota, ada qiraah yang bacanya bukan umrota tapi umrotu. Umrotu. Dan itu yang diambil dalam mazhab Hanafi dan Malikiyah. Maka dari perbedaan bacaan ini memunculkan hukum yang berbeda. Hukum bedanya apa? Kalau dibaca fathah wa atimul hajja wal umrata lillah, maka hukumnya wajib. Umroh itu wajib. Ya. Nah, sama dengan haji, sempurnakan haji dan umroh. Kalau maktub ngikut kepada haji. Haji wajib, maka umroh juga wajib kalau dibacanya dengan fathah. Tapi ada qiraah yang membaca umroh itu bukan dengan fathah seperti haji, hajjah, tapi umrotu. Dan ini menurut mazhab Hanafi dan Malikiyah, maka hukumnya menjadi sunnah.
Padahal Indonesia katanya mazhab Syafi'i. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, umroh wajib. Yang bilang sunnah adalah Hanafi dan Maliki. Kadang-kadang kita ngaku doang mazhab Syafi'i, tapi banyak berbeda dengan mazhab Syafi'i seperti itu. Hanya hal-hal tertentu saja yang kemudian sesuai dengan mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, jadi ini contoh dari sisi bacaan. Begitu juga tadi dari sisi memahami ayat Quran itu beda. Contoh kalimat ihdinas siratal mustaqim. Itu tafsirnya banyak. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Itu enggak satu penafsirnya, para ulama beda. Nah, itu namanya ikhtilaf tanawu. Semakin memperluas pemahaman kita tentang satu ayat. Begitu juga hilaf dalam masalah asbabun nuzul. Ayat ini sababun nuzulnya apa sih? Itu banyak. Seperti surah At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardhata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan buat kamu demi mencari keridhaan istrimu? Itu kalau kita baca riwayatnya tentang sababun nuzulnya itu beda-beda. Riwayat pertama terkait dengan kecemburuan Hafsah kepada istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahash. Ya. Karena masalah Nabi minum madu di rumah Zainab. Sehingga akhirnya Hafsah berkolaborasi dengan Aisyah untuk membuli Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi dibuli, akhirnya Nabi bilang, kalau begitu saya haramkan madu. Nah, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, bukan Zainab yang dimaksud, yang mereka cemburu Hafsah dan Aisyah, yaitu tapi Saudah. Ya. Tapi pendapat yang ketiga mengatakan sababun nuzulnya adalah bukannya Saudah, bukannya Zainab, tapi istri Nabi yang dicemburuin itu adalah Maria Al-Qibtiyah. Itu banyak riwayatnya. Jadi sababun nuzul aja terjadi ikhtilaf tanawu. Ya. Padahal ini bicara tentang Quran seperti itu. Nah, begitu juga kita masuk dalam fikih, ada ikhtilaf tanawu dalam bacaan sholat. Itu ikhtilaf tanawu banyak banget. Allahumma ba'id ada berapa? Allahumma ba'id. Doa iftitah ada berapa? Waduh, banyak banget. Doa iftitah itu banyak banget. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'da bainal masyriqi wal maghrib. Ada yang wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ar. Ada yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Ada doa iftitah yang dibaca Nabi ketika qiyamul lail. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ar wa man fihinna wa lakal hamdu anta mulkus samawati wal ar wa man fihinna wa lakal. Wah, panjang. Nah, itu ikhtilaf tanahu. Doa sujud banyak. Subhana rabbiyal a'la. Ada yang ditambahin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bahkan kalau Syekh Albani dalam buku sifat sholat Nabi itu ditambahin wa bihamdi gitu. Nah, sementara hadis yang masyhurnya subhana rabbiyal a'la. Kalau di ruku subhana rabbiyal azim. Tapi kemudian Albani mensahihkan. Ya, artinya membolehkan menambah dengan wa bihamdi. Dalam riwayat yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Dalam doa duduk dan doa sujud, ada Robbi firli warhamni wajburni wa seterusnya. Dan ada yang cuman Robbi firli. Dan begitu juga bacaan sholat yang lain, tasyahud macam-macam. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Jadi yang manapun diamalkan la ba'sa, tidak mengapa. Itu sesuai dengan sunnah. Gitu. Maka karakteristiknya ikhtilaf tanawu itu pertama tidak bertentangan. Satu pendapat tidak menafikan dan membatalkan. Artinya silakan diamalkan. Masing-masing punya dalil. Hasilnya apa? Menghasilkan makna yang lebih kaya dan komprehensif. Dan yang kemudian sama-sama memiliki landasan dalil Quran dan sunnah.
meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan kemudian, tapi ini nih yang lebih sunnah nih. Saya ingat dosen hadis saya dulu bilang gini, mengamalkan hadis dhaif itu sama beratnya dengan meninggalkan hadis sahih ketika kita merasa ada hadis yang lebih sahih gitu. Karena begitu. Oh ini sahih, tapi dia lebih sahih gitu. Nah ketika kita tinggalkan hadis yang sahih itu karena menganggap dinilai hadis ini lebih sahih, sesungguhnya berat kita meninggalkan hadis yang sahih, padahal sahih gitu. Tapi karena menurut kita, menurut pendapat satu ulama atau ya ini lebih sahih nih gitu. Maka itu sebenarnya juga berat gitu. Selama itu sahih, ya. Kalau tambahan ini lebih sahih, itu menurut penilaian yang bersangkutan. Bukan menafikan yang hadis ini sebenarnya sahih. Nah seperti itu. Ya. Jadi ketika punya dalil masing-masing, apalagi kalau dia sahih atau minimal hasan, sudah selesai. Udah. Kecuali kalau dia dhaif. Walaupun dhaif tidak semuanya ditolak. Ya, tidak semuanya ditolak. Makanya Imam Ahmad bilang apa? Al hadisud dhaif ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Hadis dhaif itu lebih aku sukai daripada pendapat orang. Jadi ketika beliau mencari dalil, tidak ada dalil yang lain kecuali dari hadis dhaif, maka itu lebih beliau sukai dibanding pendapat. Ya, jadi enggak selamanya hadis dhaif itu ditolak. Ini kan sedikit-sedikit di dhaif, bisa dhaif gitu. Lihat dulu dhaifnya sejauh mana. Gitu. Ada dhaif yang masih bisa diterima, tapi ada yang memang tidak bisa diterima lagi. Kenapa hadis dhaif masih bisa diterima terkadang? Karena walaupun dhaif paling tidak sebenarnya ini bisa jadi sebenarnya sampai ke Rasul. Cuman karena dibawakan oleh rawi yang lemah, yang bermasalah, akhirnya ditolak. Itu diantara hujahnya Imam Ahmad. Ini hadis sebenarnya bisa jadi sampai ke Rasul. Cuma karena dibawa oleh orang yang lemah, dikenal bermasalah. Seperti kita lah, dapat kabar. Ini sebenarnya kabarnya bener loh. Cuma yang menyampaikan orang bermasalah. Jadi kan kita udah mendingan diabaikan saja. Seperti itu. Nah itu. Makanya harus paham tidak semua hadis dhaif kemudian ditolak secara mentah. Seperti itu. Nah kemudian yang kedua, segaris besar ada dua ikhtilaf. Yang kedua namanya ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang terlihat bertentangan. Nah ini ada dua. Ikhtilaf tadad yang bertentangannya ada dua. Ada yang muktabar, ada yang ghair muktabar. Muktabar itu artinya yang diterima. Sementara yang ghair muktabar itu yang gak diterima. Beda tapi gak bisa diterima. Nah, apa contohnya? Hukum kunut subuh. Hukum kunut subuh itu ikhtilaf tadad. Kenapa? Dalil dari Anas bin Malik, Nabi berkunut. Bahkan sampai beliau wafat Nabi kunut subuh. Ya. Kemudian menurut sahabat yang lain itu muhdas. Ketika ditanya oleh anaknya, wahai ayah, engkau sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, apakah mereka berkunut? Jawab sang ayah atas pertanyaan anak, muhdas, ay bunayya muhdas. Itu sesuatu yang diada-adakan. Bid'ah. Gitu. Nah ini kan dalilnya seolah bertentangan. Gitu. Maka di 4 mazhab sendiri beda. Kalau menurut mazhab Hanafi, kunut subuh itu bid'ah. Jadi yang bilang bid'ah itu bukan orang Persis, bukan orang Muhammadiyah. Tapi Imam Abu Hanifah. Berdasarkan dalil tadi, ya, bahwasanya kunut subuh itu bid'ah. Sementara 3 imam yang lain tidak mengatakan bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah.
Begitu juga dengan Imam Malik, mazhab Maliki. Begitu juga dengan Imam Ahmad, tidak mengatakan bidah. Nah ini kan bertentangan, ini tadot, tapi ini muktabar. Kenapa? Keduanya memiliki dalil. Dan kita bisa mengamalkan keduanya. Bukannya pelin-pelan. Bagaimana ketika Imam Syafi'i berkunjung ke masjidnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kan nggak sejaman dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Maka dia nggak ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Dia hanya ketemu dengan Imam Malik. Bahkan Imam Malik adalah gurunya. Tapi kemudian Imam Syafi'i berguru dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Satu saat dia berkunjung ke sana. Begitu berkunjung ke sana, kemudian mendapatkan penghormatan untuk menjadi imam dalam sholat subuh. Begitu sholat subuh, Imam Syafi'i yang meyakini kunut subuh sunnah, maka saat dia mengimamin, beliau tidak berkunut. Maka murid-muridnya nanya, wahai Syekh, engkau bilang kunut subuh sunnah, tapi kenapa engkau tidak kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Aku menghormati pemilik tempat ini. Artinya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah. Luar biasa tuh. Kalau ulama asli begitu. Cuman sekarang ini banyak ulama baru soalnya. Baru semua. Jadi gampang banget nyalahinnya gitu. Gampang banget. Padahal tuh sekelas Imam Syafi'i luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal dalam kasus yang lain, beliau berpendapat orang yang berbekam itu membatalkan wudhu. Maka tidak sah kita berimam kepada seorang imam yang dia berbekam lalu kemudian dia menjadi imam sholat. Gak sah. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Nah satu saat muridnya ditanya, wahai Syekh, bagaimana hukum saya berimam kepada si A, di mana dia berbekam, tapi setelah berbekam dia tidak wudhu lagi. Nah, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad, bagaimana mungkin ya saya tidak sholat di belakang dia? Saya tidak sholat di belakang beliau. Saking menghormati Imam Ahmad kepada orang ini, karena orang ini berilmu. Padahal beliau mengatakan itu batal. Itu legonya luar biasa para ulama kita, luar biasa gitu. Juga ada kasus Ibnu Mas'ud karena ditanya bagaimana orang yang melakukan safar lalu dia tidak mengambil rukhsah dalam sholatnya. Kata Ibnu Mas'ud apa? Kata Ibnu Mas'ud menyalahi sunnah. Kata Ibnu Mas'ud menyalahi sunnah. Tapi saat beliau melakukan perjalanan safar dengan murid-muridnya sampailah di kota Mekah, lalu beliau di sana ketemu dengan sahabat Utsman bin Affan. Saat itu Utsman bin Affan diminta penduduk Mekah untuk menjadi imam sholat. Lalu Utsman bin Affan melaksanakan sholat dengan sempurna, tidak dikosor. Begitu selesai sholat, yang Ibnu Mas'ud dan muridnya ikut bersama dengan makmumnya Utsman bin Affan. Ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, wahai guru, engkau katakan orang yang tidak mengambil rukhsah dalam safar itu menyalahi sunnah. Lalu bagaimana tadi? Apa kata Ibnu Mas'ud? Al-khilaf syarrun. Memperuncing perbedaan itu buruk, kata beliau. Apakah kemudian kita mengatakan pelin-pelan gitu? Itu kenapa? Ini masalah khilaf. Jadi bukan masalah pada hal yang hitam putih dalam akidah gitu. Maka bisa saja. Maka kita menemukan ulama yang dulunya mengatakan ini nggak boleh, tapi kemudian sekarang boleh. Kenapa? Bisa jadi setelah dia menemukan dalil yang baru. Muhammadiyah dulu mengatakan asalnya kalau saya tidak salah kripto itu haram. Sekarang keluar fatwa barunya boleh. Ada yang main kripto? Ya, itu ketemu Muhammadiyah halal gitu. Itu dalilnya. Nah seperti itu contohnya. Kemudian apa? Menyentuh kemaluan. Hadisnya ada dua-duanya. Yang mengatakan nggak batal karena itu bagian dari tubuh kita. Sama kita menyentuh tangan, menyentuh kaki. Maka menyentuh kemaluan tidak batal. Tapi ada hadis yang lain mengatakan batal. Maka muncul perbedaan ini. Dalilnya ada masing-masing gitu.
Kita mau mengamalkan yang mana? Silakan gitu. Walaupun kemudian muncul ada pendapat yang ketiga, kalau disertai syahwat baru batal. Kalau enggak apa-apa. Nah itu seperti itu, mengambil jalan tengah, pendapat yang ketiga seperti itu. Termasuk contoh tentang perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah. Seperti yang sekarang terjadi, kita puasanya beda. Lebaran mau beda lagi ya? Ini kalau lebaran beda lagi, saya yakin semua lebarannya ikut Muhammadiyah. Lebih cepat lebih banyak begitu. Puasanya ikut pemerintah, lebarannya ikut Muhammadiyah banyak gitu. Dalilnya apa? Dalilnya Ustaz, orang dia buka di lebaran haram Ustaz gitu. Ya kalau mengikuti yakin dari awal pemerintah, ya berarti memang saat itu belum masuk lebaran. Jadi nggak bisa jadi dalil itu kan, seperti itu. Nah, banyak kan begitu. Maka sampai ada dulu pernah kejadian ketupatnya habis duluan pas lebarannya gitu. Karena habis dimakan, lebarannya ikut Muhammadiyah gitu ya, seperti itu. Nah ini masalah khilaf yang muktabar bisa diterima perbedaan ini. Karena apa? Bukan pada hal yang usul. Usulnya apa? Sama-sama baik Muhammadiyah dalam hal ini standar yang dilihatnya adalah bulan. Pemerintah juga bulan. Itu yang penting bulan. Kecuali kalau Muhammadiyah lihatnya bintang. Standarnya atau matahari kan sama-sama bulan. Perbedaannya adalah metodenya. Muhammadiyah pakai hisab hakiki. Dalam hal ini semenjak tahun ini Muhammadiyah pakai kalender hijriah tunggal global internasional. Di Indonesia belum kelihatan memang betul kemarin. Di wilayah Indonesia nggak ada yang kelihatan. Tapi Muhammadiyah menganut hijriah global. Ada daerah lain di sebelah barat yang sudah melihat. Dan bagaimana pemahaman kalender hijriah tunggal global ini, dunia ini sama, bumi ini sama. Kalau sudah masuk bulan ya semuanya ikut masuk bulan gitu. Dan memang benar begitu lihat besoknya saat pemerintah menyatakan baru masuk Ramadan karena digenapkan Sya'bannya, saya lihat tuh bulannya. Bulan di malam kedua menurut versi Muhammadiyah itu sudah tinggi banget. Gitu. Cuman kan kenapa pemerintah ya yakinnya harus kelihatan dulu, kelihat gitu. Kalau Muhammadiyah bilangnya dengan ilmu, makanya pakai hisab gitu. Gak perlu kelihatan, pokoknya secara hitungan hisab, secara ilmu sudah masuk. Namanya walaupun cuman geser dikit tuh bulan. Jadi kalau sudah konjungsi istima namanya sejajar antara bulan, matahari, bumi. Nah itu berapa detik setelah itu bulan sudah masuk bulan baru. Sudah masuk bulan baru seperti itu. Tetapi prinsip yang ru'yatul hilal harus kelihatan. Kalau enggak kelihatan walaupun sudah masuk enggak. Makanya pernah kejadian di masa Ali bin Abi Thalib, ketika itu diistikmalkan Sya'bannya menjadi 30 hari. Dan ternyata begitu baru 28 Ramadan, hilal Syawal sudah kelihatan. Hilal Syawalnya sudah kelihatan, berarti puasanya baru 28 hari. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika itu yang terjadi dikodok yang 1 harinya. Tetap karena hilal Syawal sudah kelihatan, wajib berbuka. Maka kemudian yang 1 harinya kurang karena baru 28, hijriah minimal 29, maka dikodok sesudah Ramadan. Nah ini sebenarnya sahaja. Kalau masih bedanya 1 hari mah masih ditoleransi. Kecuali yang ada tuh yang 3 hari gitu ya. Nah itu standarnya mana gitu. Bingung juga itu. Nah itu baru nggak bisa itu. Itu khilaf ghair mu'tabar itu. Beda. Kalau 1 hari kan enggak. Masih bisa ditoleransi tadi. Jadi Indonesia belum kelihatan, negara ke barat lagi udah kelihatan. Itu sangat mungkin. Bisa jadi udah ada sebenarnya hilal tapi karena mendung seperti itu. Kemudian karakteristiknya apa? Hilal mu'tabar ini masing-masing memiliki dalil kuat, tidak saling menafikan, masing-masing pendapat bisa diamalkan tanpa menghilangkan keabsahan yang lain. Toleransi, tidak saling mencela. Tidak saling mencela. Dalam sholat ada yang gini, orang gini, ada yang gini, ada yang lagi di bawah pusar, ada lagi yang di samping.
Mana yang benar? Benar semua. Itu hilaf muktabar. Bahkan nggak begitu juga sah. Begini deh, sah. Kita ributin. Oh gini paling senang begini. Oh senang begini. Aduh mantap. Ribut aja. Mau sholat ribut mulu. Seperti itu. Saling menyalahkan. Goyang-goyang tangan ketika tasyahud. Yang paling sunnah goyang. Enggak. Gitu. Gara-gara sholat di samping lu gue nggak usuk. Kenapa emang? Goyang-goyang gitu. Lagi sholat ngelirik orang. Nah gitu. Padahal mau goyang mau enggak, sah. Enggak nunjuk juga, sah. Selesai. Seperti itu. Gak usah mencela. Gitu. Dan baru ikhtilaf ghair mu'tabar yang tidak bisa diterima. Dalam masalah akidah, ikhtilaf ghair mu'tabar itu pertama tentang Rafidhah, Syiah. Walaupun Syiah itu sektenya banyak banget. Yang banyak ditolak ulama itu yang Rafidhah. Syiah Rafidhah. Jadi yang di dalam sesat itu Syiah Rafidhah. Ada yang nanya, Ustaz bagaimana Iran Ustaz? Boleh gak doain Iran gitu? Emang kenapa doain? Kesian banget. Di sana kan masih banyak yang muslim ya. Gitu. Nah, pokoknya kan prinsip gitu kata para ustaz kita. Selama ada negara manapun, kelompok manapun yang berani nyerang Israel, kita dukung. Kan begitu. Ya. Yang lain gak ada yang berani nyerang Israel gitu ya. Kalau musuh kita kan jelas Israel tuh jelas tuh, Israel Amerika. Ada yang lawan Amerika Israel, ya kita dukung. Ketika mereka dicelakai, ya kita doakan. Kenapa enggak kita doakan? Tapi termasuk syahid gak Ustaz? Khomeini itu. Nah itu terjadi khilaf kan begitu. Ya, ada yang mengatakan syahid, ada yang mengatakan enggak. Seperti itu. Tapi masalah mendoakan silakan. Ya. Jadi seandainya sampai ada yang mengatakan ulama kita, seandainya Cina nyerang Israel, Rusia nyerang Israel, kita dukung. Apalagi ini Iran yang istilahnya kalau mau dipaksa-paksain masih ada bau-bau Islamnya. Kenapa kita memperuncing itu? Yang dilihat yang padahal kalau bicara Syiah sektenya banyak banget. Gak semuanya Syiah itu sesat gitu ya. Ada juga yang seperti Syiah Zaidiyah itu yang paling dekat dengan Sunni. Karena mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lain. Mereka menerima kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Itu yang paling dekat. Maka kalau bicara Syiah yang sesat, pasti para ulama merujuknya kepada Syiah Rafidhah. Seperti itu. Kemudian ada Khawarij yang gampang mengkafirkan. Ada yang Qadariyah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah. Ini yang nggak bisa diterima perbedaan ini. Ya. Bedanya pemahamannya dengan kita, iya tapi ini beda, nggak bisa diterima perbedaan ini. Kemudian dalam ibadah adanya nikah mut'ah, nah itu baru nggak bisa diterima, karena itu sudah dimansuh. Dalam pemahaman Sunni itu sudah dimansuh, Syiah meyakini itu, maka kita nggak bisa menerima, jangan diamalin. Ya. Ustaz, ini kan hilaf Ustaz, jadi bisa dong ngamalin pemahaman Syiah. Giliran gitu aja ikut Syiah gitu, mut'ah gitu. Yang lainnya kagak gitu. Nah, gitu seperti itu, nikah mut'ah gitu. Kemudian ada yang mengharamkan emas bagi perempuan. Ini nggak bisa diterima. Khilaf nggak bisa diterima. Karena jelas bagi perempuan itu halal dalilnya. Bagi laki-laki iya. Nah, kemudian puasa di hari syak yang meragukan. Ada yang mengatakan boleh. Dalam pendapat umum itu nggak bisa. Dan ini nggak bisa diterima. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan khilaf dalam fikih. Jadi artinya harus dibedakan perbedaan itu. Enggak semua perbedaan ditolak. Maka masuklah hadis yang mengatakan ikhtilafu fi ummati rahmah. Ikhtilaf di kalangan umat itu rahmah. Ini yang dimaksud seperti itu. Nah, jadi artinya mudah-mudahan ini mendewasakan kita. Jangan mudah menyalahkan amalan orang lain. Bisa jadi kita yang belum tahu tentang dalilnya, ya, belum tahu tentang dalilnya. Nah, oleh karena itu yang bisa kita sikapi, kita mengambil sikap dalam perbedaan ini adalah bertoleransi, berlapang dada.
Gitu. Sambil terus kita mengkaji keilmuan kita sehingga kita bisa tahu kenapa orang ini mengamalkan ini. Apakah ada dalilnya? Jangan ujuk-ujuk kemudian menyalahkan, bahkan mengkafirkan, menyesatkan. Itu yang seharusnya dijauhi. Karena ketika ada seseorang memvonis muslim itu kafir, sesat dan ternyata tidak terbukti, maka vonis kekafiran itu, kesesatan itu kembali pada dirinya yang memvonis orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan tentang perbedaan fikih. Mungkin ada tanya jawab, mungkin satu penanya atau dua penanya terkait ini. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya yang tadi Ustadz jelaskan tentang ada hadis yang menerima awalnya sahih, ada yang lebih sahih lagi. Itu contohnya kayak apa, Ustadz? Itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi? Dia sekalian. Cukup ya, cukup. Silakan satu. Ya. Nah, ini salah satu yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebab utamanya adalah ketika menilai kriteria hadis yang berbeda. Ulama ini mengatakan hadis ini statusnya dhaif. Tapi yang mengatakan yang ini namanya, ini enggak dhaif tapi hasan, seperti hadis tentang Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu sebagian mengatakan dhaif tapi sebagian mengatakan hasan. Tapi walaupun dhaif, saatnya mengambil dhaif, ini kan doa. Tidak mengapa untuk diamalkan. Tidak mengapa untuk diamalkan. Ini doa bebas. Kalau bilang enggak boleh nih, Rasul enggak melakukan. Ya kalau dasarnya Rasul nggak pernah melakukan, banyak dong doa-doa kita yang tidak dilakukan Rasul gitu. Rasul nggak pernah minta doa anaknya jadi sarjana, nggak pernah. Ya. Rasul nggak pernah minta doa anaknya jadi direktur. Ya. Makanya definisi tentang pokoknya kalau Rasul nggak lakukan itu namanya bid'ah. Ini rancu banget, rancu sekali, rancu banget. Karena nanti banyak yang tidak dilakukan Rasul yang sekarang ini kita lakukan, bahkan menjadi amalan. Ya, banyak sekali. Termasuk sering dikritisi tentang kunut doa khotmul Quran dalam sholat. Tidak ada dalil yang menunjukkan Rasul melakukan itu. Tapi di Masjidil Haram, di Masjid Mekah itu diamalkan. Kan? Bahkan kunutnya doa khotmul Qurannya panjang banget. Ya, panjang sekali. Seperti itu. Nah, itu bid'ah itu jelas. Harus diakui bid'ah, tapi kemudian itu diamalkan. Nah, kemudian itu diamini seperti itu. Nah, jadi itu salah satunya. Nah, yang contoh tentang hadis sahih termasuk tentang para ulama menentukan kriteria hadis sahih sendiri itu beda gitu. Ada yang kalau riwayat ini dari Ibnu Umar, jalurnya jalur Nabi, maka ini yang paling sahih gitu. Nah, tapi kalau dari Ibnu Umar tapi jalurnya bukan dari Nafi, maka ini kesahihannya kalah dengan yang dari jalur Nafi. Gitu. Jadi itu standar kesahihannya berbeda. Termasuk Imam Bukhari dalam menetapkan standar hadis itu sahih dengan Imam Muslim, dengan Imam Ibnu Huzaimah itu juga beda. Gitu ya, seperti itu. Nah, prakteknya contohnya apa? Dalam doa tasyahud ada paling enggak dua bentuk tasyahud ya. Ada yang at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ada yang mengatakan ada yang at-tahiyatu lillah was sholawatu wat thayyibatu lillah. Ini ada mengatakan yang hadis pertama itu lebih kuat.
lebih sahih dibanding dengan hadis yang kedua. Maka diamalkanlah oleh mazhab yang pertama sebagai bacaan dalam tasyahud. Tapi menurut yang lain, oh enggak, ini sahih, bisa diamalkan. Nah itu contoh, salah satu bentuk contohnya. Ya, jadi dari kriteria penentuan sahih, dhaif dan hasannya saja para ulama sudah beda. Ya, sahihnya dari sahih saja juga sudah beda. Kalau riwayatnya dari Ibnu Umar itu lebih sahih dibanding dengan riwayat yang lain dengan jalur nafi dengan bukan jalur nafi, seperti itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan hadis sahih. Ya, jadi penilaiannya tadi, penilaian ini lebih sahih atau sahih saja gitu. Nah, itu karena standar penilaiannya berbeda. Seperti itu, Pak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan pandangan yang sangat luas sekali. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kajian sore hari ini. Untuk selanjutnya marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon dimaafkan bila ada salah dan khilaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya nanti kita